جراح الأمة الثكلى تنادي فهبوا يا بني قومي أسودا أعيدوا للدنا أمجاد عصر وفل بالحديد لنا القيودا أقيموا بالحمى حصنا. Hari ini kita berbicara perang, tapi perangnya lucu. Kok bisa? Ya, perang tapi lucu, bahkan sangat konyol dan gokil. Ya, gokil. Goblok dekil. Jadi, bagaimana tidak gokil? Ada sebuah negara mengajak negara lain untuk memerangi Turki Utsmani. Kemudian terbentuklah koalisi beberapa negara-negara Eropa dengan persenjataan lengkap serta pasukan yang benar-benar terlatih. Tapi ternyata pasukan super songong ini dikalahkan oleh Turki Utsmani dengan memejamkan mata alias tidur nyenyak. Sebab ketika pasukan Utsmani bangun subuh ini ya, kemudian sholat, kemudian mereka melanjutkan berangkat menuju medan pertempuran, ternyata pasukan kafir yang akan mereka hadapi, yang akan dihadapi oleh Turki Utsmani itu telah mati bergelimpangan dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Ini seperti mendapatkan durian runtuh, tapi runtuhnya 1 ton, 1 truk gitu. Jadi rezeki yang tidak hanya nomplok, tapi benar-benar rezeki yang dikatakan bulan jatuh. Saya baca sejarah ini pun nggak bisa bayangkan bagaimana ekspresi tentara Utsmani saat itu. Apakah mereka tertawa guling-guling, atau hanya sekedar melongo, atau hanya sekedar garuk-garuk kepala, kita nggak tahu. Yang jelas mereka pun merasakan hal yang konyol. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dengan pasukan kafir? Kenapa kok bisa 10.000 pasukan kafir ini bisa binasa hanya karena ditinggal tidur oleh pasukan Islam? Nah, simak kisahnya sebagai berikut, yang pasti gokil. Perang yang disebut sebagai perang Karansebes. Ya, kalau dibaca di Indonesia Karangsebes. Bacanya agak susah ini, Karansebes. Jadi terjadi pada tahun 1788 di daerah namanya Karansebes. Nah, di mana saat itu Austria bersekutu dengan Jerman dan negara-negara sekitarnya untuk melawan pasukan Turki Utsmani. Persekutuan dua negara dan negara tetangga ini benar-benar kuat saat itu. Selain persamaan ideologi, juga persamaan musuh bebuyutan yang sama membuat dua negara dan negara-negara tetangga yang berbeda bahasa dan berbeda budaya itu menjalin kerjasama. Ketika mereka berangkat menuju medan tempur, bahkan Austria dan Jerman itu membawa pasukan terbaik, juga membawa senjata-senjata terhebat mereka. Dan tentunya persiapan mereka lebih heboh. Bahkan Austria sudah berkoar-koar, mereka sudah berteriak-teriak bahwa mereka itu akan membinasakan pasukan Utsmani tanpa sisa, seperti menginjak-injak sekumpulan semut. Ya, mungkin itu tidak sepenuhnya salah, sebab pasukan dan persenjataan mereka itu lebih mumpuni daripada milik tentara Utsmani. Namun yang harusnya mereka fahami dari dulu itu adalah Islam tidak pernah mengandalkan senjata hebat untuk menang. Sebab kemenangan terbesar kaum muslimin adalah keimanan yang kuat. Senjata sehebat apapun, tapi jika dipegang oleh seorang pengecut, tidak akan berguna, tidak akan sedikitpun memberikan manfaat. Melawan musuh-musuh yang bersenjata biasa saja, tapi gagah berani tanpa rasa takut. Bagi umat Islam, kemenangan umat Islam adalah berkat keimanan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan, tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka umat Islam tidak akan pernah meraih kemenangan apapun. Nah, peristiwa mengenaskan itu terjadi di malam hari, di mana saat malam hari pasukan kafir Austria dan Jerman itu melakukan pesta dan mabuk-mabukan, sehingga mereka tidak sadarkan diri. Ketika pesta itu memuncak di malam hari, kemudian diiringi dengan musik-musik dugem, ya dugem zaman itu terutama, kemudian tarian-tarian erotis dari penari-penari yang mereka undang, ada beberapa prajurit Austria yang ribut dengan prajurit Jerman. Hal itu karena perbedaan bahasa, karena dua orang ini nggak paham apa yang diomongkan, maka kemudian terjadi perselisihan, ditambah lagi mereka mabuk. Mulanya ribut ini hanya terjadi dua orang saja, tapi karena keduanya mengeluarkan tembakan, ya pada saat itu sudah ada tembak ya, sudah ada tembak, meriam pun sudah ada.
Maka terjadilah kepanikan dari semua musuh, dari semua pasukan di situ, sehingga orang-orang yang lain yang mabuk juga itu mengira itu adalah serangan dari Turki Utsmani. Maka karena mereka itu panik, mereka pun teriak-teriak, Turki, 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 Turki. Padahal itu sesama mereka sendiri, namun berbeda bahasa. Antara Austria dan Jerman berbeda bahasa karena nggak saling paham. Akhirnya terjadi salah paham, sehingga orang-orang yang mabuk tadi itu saling tembak dan saling bunuh di tempat itu. Dan pada akhirnya 10.000 tentara Austria dan Jerman itu tewas di tempat dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Maka disinilah terbukti apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Jadi mereka itu terlihat, orang-orang kafir itu terlihat mereka bersatu padu, padahal hati mereka itu bercerai-berai, tidak bersatu. Dan pada kenyataannya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan itu, firman Allah ini benar-benar terjadi. Orang-orang kafir itu seolah-olah mereka bersatu memerangi umat Islam, tapi pada kenyataannya mereka itu punya kepentingan pribadi masing-masing. Nah, pada pertempuran ini pasukan Utsmani memang menang telak gitu, bisa dikatakan menang telak hanya dengan tidur, bisa dibayangkan tuh. Jadi bangun-bangun musuhnya sudah mati mengenaskan semuanya, itu luar biasa. Sehingga pasukan Utsmani tinggal memanen persenjataan dan daerah kekuasaan musuh, bahkan tanpa mengeluarkan sebutir peluru dari senapan mereka. Ini kalau bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.